bermanfaat untuk departemen. Saya rasa cuma itu. Saya persilahkan kepada Naila. Sehat ya, tidak ada gangguan apa-apa kan sore ini ya. Ya, Baik, 10 menit, sekarang 16.08, 16.18 maksimal selesai. Nanti setelah itu kita menunggu arahan masukan dari Bu Dr. Frida selaku penguji KPL. Baik, saya persilakan Naila. benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya telah melaksanakan MBKM magang praktik kerja dan berkesempatan ujian PKL pada hari ini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Bapak Hendra Santo selaku pembimbing dan yang saya hormati Bu Frida selaku penguji dalam ujian KPL kali ini. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Saya, Naila Kolisa, melalui kegiatan magang praktik kerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional Purwodadi, dengan bangga menyampaikan hasil kegiatan magang yang berjudul Inventarisasi dan Analisis In Silico Koleksi Tanaman Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai anti hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan pembuluh darah sistolik lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 mmHg. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan 22% dari total penduduk dunia mengalami hipertensi dan wilayah Asia Tenggara berada di posisi ketiga tertinggi dengan prevalensi sebesar 25% terhadap total penduduk. Hipertensi diperkirakan bertanggung jawab atas 70% serangan jantung, stroke, gagal jantung kronis, serta 13,5% kematian akibat kardiovaskular secara global. Tidak semua penderita hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, hipertensi kerap disebut sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Hal ini berarti hipertensi menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Penanganan hipertensi dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Namun, obat antihipertensi menimbulkan efek samping, sehingga dibutuhkan agen antihipertensi yang lebih efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanaman memiliki agen antihipertensi dengan tanpa atau lebih sedikit efek samping dalam penggunaannya. Kebun Raya Purwodadi memiliki 1.833 jenis tanaman dengan kemungkinan potensi sebagai antihipertensi. Oleh karena itu, melalui kegiatan magang atau praktik kerja ini, saya melakukan pengamatan, inventarisasi, dan analisis in silico koleksi tanaman Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai antihipertensi. Kegiatan MBKM di BRIN Purwodadi dibedakan menjadi kegiatan umum yang berupa pengamatan dan juga kegiatan khusus berupa kegiatan di unit kerja dan kegiatan konversi mata kuliah. Untuk kegiatan pengamatan sendiri bertujuan untuk yang pertama, inventarisasi koleksi Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai antihipertensi. Yang kedua, mengetahui etnomedisin suatu tanaman dalam perannya sebagai antihipertensi. Yang ketiga, melaporkan hasil penelitian in vivo mengenai aktivitas suatu tanaman sebagai antihipertensi. Dan yang keempat, mengetahui efektivitas suatu senyawa tanaman sebagai agen antihipertensi melalui analisis in silico. Kegiatan MBKM dilakukan mulai Maret sampai Agustus 2022 di Kebun Raya Purwodadi. Untuk kegiatan pengamatan, tepatnya dilakukan di lingkungan 2. Pengamatan dilakukan dengan cara screening koleksi tanaman lingkungan 2 yang berpotensi sebagai antihipertensi melalui studi literatur dan analisis artikel mengenai etnomedisin tanaman antihipertensi, juga melalui hasil eksperimen in vivo, sehingga didapatkan daftar tanaman yang berpotensi antihipertensi. Kemudian dilakukan studi in silico untuk mengetahui efektivitas tanaman sebagai antihipertensi dengan mekanisme penghambat angiotensin converting enzyme. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi konservasi tanaman di Kebun Raya Purwodadi. Sumber data terdapat 2 jenis, yaitu data primer yang berupa daftar koleksi tanaman antihipertensi, data kondisi tanaman, juga efektivitas senyawa sebagai antihipertensi. Sementara data sekunder berupa daftar tanaman koleksi lingkungan 2 Kebun Raya Purwodadi yang didapatkan melalui unit registrasi Kebun Raya Purwodadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan juga analisis in silico.
analisis data melalui analisis deskriptif dengan tabel dan diagram, serta analisis in silico. Berdasarkan screening koleksi tanaman lingkungan 2 Kebun Raya Purwodadi, diketahui 33 jenis tumbuhan berpotensi antihipertensi berdasarkan penggunaannya dalam etomedicine dengan beragam metode pengolahan yang biasa digunakan masyarakat. Sementara itu, screening melalui studi literatur penelitian in vivo menunjukkan bahwa pemberian ekstrak dapat menurunkan tekanan darah melalui mekanisme antihipertensi. Aktivitas senyawa sebagai antihipertensi sendiri dapat sebagai angiotensin converting enzyme inhibitor, yang kedua sebagai vasodilator, yang ketiga dengan aktivitas diuretik, dan juga yang keempat sebagai beta blocker. Yang pertama sebagai inhibitor angiotensin converting enzyme, sehingga angiotensin 1 tidak dapat berubah menjadi angiotensin 2 yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, vasodilatasi, yang berarti pelebaran pembuluh darah, sehingga tekanan darah yang dibutuhkan darah untuk mengalir ke seluruh tubuh lebih kecil, menyebabkan penurunan tekanan darah. Dengan dua mekanisme, yaitu endointake, yang tergantung pada endotelium, dan juga endodenut, yang tidak tergantung pada endotelium. Mekanisme diuretik dengan menghambat penyerapan air dan natrium, yang mana dapat meningkatkan volume darah dan meningkatkan curah jantung. Yang kelima, dengan penghambatan reseptor beta-androgenik atau beta blocker, yang dapat menurunkan curah jantung sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Hasil menunjukkan dari 525 nomor koleksi tanaman lingkungan 2 Kebun Raya Purwodadi, setelah di-screening, diketahui sebanyak 82 nomor koleksi yang tersusun dari 33 jenis ataupun spesies di bawah 23 suku diketahui berpotensi sebagai antihipertensi. Secara tradisional, daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering digunakan sebagai obat. Sementara itu, rebusan paling banyak digunakan dalam pengolahannya. Bagian daun lebih banyak digunakan, mungkin berkaitan dengan kelimpahan dan ketersediaannya, serta penggunaan daun menunjukkan praktik yang lebih berkelanjutan daripada penggunaan bagian lainnya. Penggunaan panas dalam sediaan herbal diketahui dapat mempercepat reaksi biologis dan meningkatkan ketersediaan komponen bioaktif. Selain itu juga lebih praktis. Dari 33 jenis koleksi lingkungan 2 Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai antihipertensi, 7 jenis diantaranya memiliki aktivitas antihipertensi sebagai penghambat angiotensin converting enzyme, yaitu Citrus maxima, Curcuma aeruginosa, Curcuma domestica, Dioscorea alata, Pisonia aculeata, Psidium guajava, dan Syzygium polyanthum. Dengan 36 senyawa aktif yang berpotensi. Untuk analisis interaksi antara ligan dan protein target, angiotensin converting enzyme dilakukan dengan cara analisis in silico. Berikut merupakan hasil dari molecular docking interaksi senyawa bioaktif dengan angiotensin converting enzyme sebagai protein target. Analisis komputasi menunjukkan bahwa rutin, quercetin, rhamnocyte, kurkumin, dan luteolin adalah 4 senyawa bioaktif teratas yang memiliki nilai energi afinitas ikat rendah. Berikut merupakan hasil visualisasi 3 dimensi dan 2 dimensi hasil molecular docking pada senyawa tersebut. Untuk observasi lapangan, 82 nomor koleksi tanaman hipertensi, diketahui bahwa 100% nomor koleksi tanaman terdapat tagging, dan juga untuk papan nama, 47% papan nama baik, 26% papan nama dengan kondisi rusak, dan juga 27% tidak ada papan nama. Untuk masalah yang ditemukan antara lain 3 nomor koleksi tanaman mati, dan juga identitas tanaman tertukar, kesalahan penulisan pada data, dan juga tumbuhan tidak sehat. Kondisi tagging dan papan nama pada tanaman koleksi merupakan tanggung jawab dari unit registrasi.
Unit registrasi melakukan inspeksi untuk mengetahui kondisi tagging dan papan nama serta validasi kondisi tanaman koleksi dan pembuatan peta. Saat ini, unit registrasi juga melakukan pembaruan papan nama yang disertai dengan barcode. Karena kegiatan ini dilakukan secara bertahap, oleh karena itu sebagian tanaman koleksi belum terdapat papan nama baru. Berikut merupakan kegiatan umum di unit kerja. Badan Riset dan Inovasi Nasional Budaya Purwodadi merupakan badan yang bertanggung jawab pada konservasi ex situ tumbuhan dataran rendah kering. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan konservasi, terdapat 3 unit kerja di BRIN Purwodadi. Yang pertama yaitu unit pembibitan yang bertugas dalam melakukan perbanyakan tumbuhan, terutama tumbuhan kritis dan terancam, baik melalui biji, cangkok, stek, maupun perbanyakan tanaman dari sumbangan dan juga hasil eksplorasi. Dalam merawat bibit tanaman ini diperlukan untuk memperhatikan media tanam, hama, dan juga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu unit koleksi yang bertugas dalam menjaga koleksi tanaman di Budaya Purwodadi, baik memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, dan juga kesehatan tanaman, serta melakukan pengawasan dan pengaturan perizinan mengenai penelitian yang dilakukan di Kebun Raya Purwodadi. Untuk yang ketiga yaitu unit registrasi yang bertugas untuk mengumpulkan dan juga mengolah data mengenai tanaman koleksi Kebun Raya di Purwodadi, baik data tanaman maupun data dari koleksi herbarium kering maupun basah, dan juga koleksi biji. Untuk kesimpulan dari kegiatan penelitian, yaitu yang pertama, 33 jenis koleksi lingkungan 2 Kebun Raya Purwodadi diketahui berpotensi sebagai antihipertensi. Penggunaan tanaman sebagai obat tradisional sebagian besar menggunakan bagian daun dan dengan cara rebusan. Yang ketiga, aktivitas senyawa tanaman sebagai antihipertensi telah diketahui secara klinis dan efektivitasnya berhubungan dengan dosis yang digunakan. Yang keempat, rutin, quercetin 3-uramnoside, kurkumin, dan luteolin adalah kandidat paling signifikan sebagai senyawa mirip obat yang dapat digunakan untuk antihipertensi. Kesimpulan selama kegiatan di setiap unit kerja. Yang pertama, unit pembibitan bertanggung jawab dalam perbanyakan tanaman kritis dan terancam, aklimatisasi serta monitoring bibit hasil eksplorasi dan sumbangan. Unit koleksi bertanggung jawab dalam penanaman, perawatan, pertumbuhan, perkembangan, dan pemanfaatan tanaman koleksi di kebun. Yang ketiga, unit registrasi bertanggung jawab dalam kelengkapan identitas koleksi serta validasi dan penyusunan data koleksi, baik tanaman di kebun, herbarium, maupun koleksi biji. Saran kegiatan penelitian, yaitu yang pertama dilakukan inventarisasi tumbuhan koleksi Kebun Raya Purwodadi yang berpotensi sebagai antihipertensi. Yang kedua, dilakukan penelitian mengenai fitofarmakologi pada suatu tanaman, karena sebagian besar tanaman memiliki banyak khasiat untuk berbagai penyakit. Yang ketiga, peningkatan perawatan tanaman sehingga terjaga keberlangsungan dan dapat dimanfaatkan dengan bijak. Saran selama kegiatan di setiap unit kerja, ditetapkan deskripsi dan target kerja yang jelas, dan disertai tenggat waktu yang ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, ditetapkan pembagian tanggung jawab kerja kepada setiap orang,
Yang ketiga, dilakukan evaluasi dan koordinasi antar unit kerja secara rutin sehingga diketahui perkembangan target yang telah dicapai, masalah yang ditemui, dan untuk keputusan pengambilan langkah selanjutnya. Terima kasih kepada pihak Badan Riset Inovasi Nasional dan juga Universitas Negeri Malang yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan magang praktik kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 4 menit, pelanggaran 4 menit. Baik, selanjutnya mungkin kami langsung, karena ini sudah sangat sore, juga jamnya Bu Fri untuk segera undur dari Naila ya, dari kampus. Monggo Bu. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak Naila, selamat ya. Wabarakatuh. Sudah mendapatkan kesempatan bisa magang KPL di BRIN ya. Lama loh ya, mulai Maret sampai Agustus ya. Ya. Iya Bu. Ya. Dan saya kapan itu pernah berkunjung ke BRIN untuk melihat bimbingan bersama Bu Sofi, dan di sana memang bagus ya. Kadang-kadang kalau PKL kan kita nggak bisa apa-apa, maksudnya itu manut apa yang disuruh di tempat PKL. Tetapi kalau di BRIN itu insya Allah tertata dan ada manfaat besar yang bisa kita hasilkan seperti itu. Nah, Mbak Naila ini topiknya tentang in silico tanaman koleksi dari BRIN terkait hipertensi. Ya. Yeah. Nah, Mbak Naila sebenarnya tanaman hipertensi yang merupakan koleksi di BRIN itu sudah ada datanya, atau Mbak Naila itu studi literatur dari banyak koleksi yang di BRIN? Jadi untuk data tanaman antihipertensi di BRIN sendiri belum ada datanya. Jadi untuk inventarisasi tanaman itu saya pertama melakukan screening melalui studi literatur terlebih dahulu, baik melalui penelitian yang berhubungan dengan etnomedicine atau penggunaan tanaman sebagai antihipertensi secara tradisional, dan juga kemudian juga melakukan screening data dengan penelitian yang bersifat eksperimen secara in vivo gitu Bu. Jadi didapatkan dari 525 data itu tadi, didapatkan dari situ 82 nomor koleksi berpotensi sebagai antihipertensi. Nah, kan koleksinya tadi banyak ya yang di BRIN itu ya. Nah, itu apakah sudah dikategorikan bahwa yang di antara koleksi yang akan di-screening oleh Mbak Naila ini memang jenis tanaman obat? Atau bagaimana? Di sana campur atau sudah khusus ini khusus tanaman obat? Tidak Bu, jadi yang saya screening ini semua koleksi tanaman yang berada di lingkungan 2. Untuk pembagian lingkungan dari Gunai Prodadi itu tanaman dikelompokkan dalam lingkungan. Nah, dari lingkungan itu juga ada kelompok-kelompok. Untuk yang dibedakan biasanya dikelompokkan itu berdasarkan sukunya gitu. Ya. Kemudian kenapa kok mengambil aktivitasnya sebagai antihipertensi? Karena dari latar belakang tadi juga diketahui kalau antihipertensi ini merupakan penyakit yang bertanggung jawab atas 70% serangan jantung, stroke, gagal jantung kronis, dan juga menyebabkan kematian sebanyak 13,5% akibat kardiovaskular secara global. Jadi menurut saya hipertensi ini merupakan penyakit yang perlu diperhatikan. Baik, jadi di-match-kan ya dari studi literatur, tanaman apa sih yang secara studi literatur didapatkan untuk antihipertensi, itu apa, kemudian dicocokkan, ternyata di BRIN tersedia, seperti itu? Jadi saya dari data di BRIN, nah dari data itu baru saya cari satu persatu apakah tanaman ini ada berpotensi sebagai antihipertensi, begitu Bu. Jadi tidak Baik, terkait ini kan akhirnya dibawa oleh Mbak Naila menuju in silico, ya kan? Ya. Bagaimana Mbak Naila bisa mendapatkan berbagai jenis senyawa bioaktif yang dia berperan sebagai antihipertensi?
Untuk senyawa aktif tersebut saya dapatkan dari studi literatur gitu Bu. Jadi kan sebelumnya juga itu ada daftar-daftar tanaman apa saja yang berpotensi. Nah, untuk aktivitasnya kan juga berbeda-beda. Itu saya pilih yang tumbuhan yang dengan aktivitas penghambat angiotensin converting enzyme. Dari tumbuhan tersebut, saya cari studi literatur lagi senyawa apa saja yang berpotensi sebagai antihipertensi. Nah, itu didapatkan dari 7 tanaman. Diketahui ada 36 senyawa yang berpotensi sebagai penghambat angiotensin converting enzyme. Ya, berarti kan ini maksud saya di-match-kan ya, secara melihat analisis senyawa bioaktif dari masing-masing tanaman yang diambil oleh Mbak Naila kan enggak. Jadi Mbak Naila hanya mematch-kan bahwa ini loh punya aktivitas sebagai antihipertensi, sedangkan pada literatur lain didapatkan bahwa senyawa bioaktif jenis A, B, C, D, E ini dia berpotensi sebagai antihipertensi. Nah, berarti apakah bisa dikatakan menurut Mbak Naila bahwa semua tanaman koleksi yang diambil Mbak Naila sebagai sampel antihipertensi ini mempunyai kandungan senyawa bioaktif yang Mbak Naila sebutkan? Untuk itu tidak semua tanaman yang telah masuk screening itu mengandung senyawa yang telah saya masukkan sebagai angiotensin converting enzyme, karena beberapa tanaman juga memiliki senyawa tertentu dengan aktivitas tertentu. Seperti di sini ada Anonas squamosa yang juga seperti Artocarpus artilis yang sebagai penghambat reseptor androgenik. Jadi tidak semua senyawa yang saya analisis in silico tadi itu merupakan ada di semua tumbuhan yang masuk dalam daftar screening saya sebagai antihipertensi. Nah, kalau senyawa utamanya bagaimana? Terkait rutin, quercetin, kemudian lutein? Dari analisis senyawa itu tadi didapatkan bahwa rutin, quercetin, kurkumin, dan luteolin merupakan 4 senyawa bioaktif teratas dengan nilai energi afinitas ikat yang rendah. Gitu. Ya. Yang di in silico berapa tanaman, Mbak? Berarti Mbak Naila ini? Ada 7 jenis tanaman. 7 jenis ya. Nah, tadi kan sudah dikatakan di kesimpulan berpotensi sebagai obat, gitu ya. Kandidat sebagai obat. Nah, obatnya apa Mbak ini yang sebagai kontrol? Untuk sebagai kandidat obat sendiri, sebelumnya saya juga telah melakukan dicek terlebih dahulu di Lipinski Rule of Five, apakah senyawa ini dapat digunakan sebagai obat ataupun tidak. Dari beberapa senyawa yang telah saya dapatkan dari studi literatur sebelumnya, terus kemudian dicek di Lipinski, ada juga beberapa senyawa yang tidak masuk kriteria dapat digunakan sebagai obat. Jadi masuk kriteria, baru saya masuk ke molecular docking. Gitu. Ya, betul. Nah, terus terkait pengikatan pada sisi aktifnya, bagaimana 7 senyawa terpilih itu bisa dikatakan dia berpotensi sebagai obat? Obat kontrol yang dipakai apa? Mungkin ini yang belum saya cek di sini. Saya belum mengecek obat kontrol. Ya, harus dikasih obat kontrolnya apa, sehingga apakah senyawa aktif yang Mbak Naila docking ini dia berada di sisi yang sama, di sisi pengikatan yang sama dengan kontrol. Ya,
Ya, Bu, baik, akan saya Hmm, uji lebih. ya, jadi nanti ditambahkan ya. Iya, Harus. Bu. Jadi nanti menyimpulkannya enggak keliru. Nah, apa yang dibanding-bandingkan dengan apa? 7 senyawa terpilih tadi kok bisa dikatakan sebagai kandidat obat? Apakah dia sama dengan kontrolnya? Ya, Ya, seperti baik, itu. Bu. Nah, kemudian untuk tugas khususnya apa saja Mbak Naila di sana? Untuk kegiatan khususnya ada kegiatan di unit kerja dan juga kegiatan konversi mata kuliah. Karena yang saya lakukan kan MBKM, jadi ada konversi mata perkuliahan. Gitu ya. Konversi Iya, Bu. perkuliahan. Sesuai. Ya, Bu, jadi untuk konversi perkuliahan sendiri itu pun berdasarkan kreativitas kita masing-masing, bagaimana kita belajar di Kebun Raya Purwodadi dan itu sesuai dengan mata kuliah yang saat itu saya ambil. Oh, begitu. Kemudian hambatan apa Mbak yang ditemui pas melakukan magang di sana? Untuk hambatan mungkin karena luasnya kebun raya, jadi untuk penelitian itu agak susah. Terus untuk observasi lapangan tanaman-tanaman tadi itu kan juga harus mencari satu-satu. Itu hambatannya mungkin untuk pencarian tanaman itu, Bu. Letaknya, mengecek kondisinya bagaimana. Untuk menemukan posisi tanaman itu tadi. Iya. Jadi itu tadi ya Mbak ya yang memang harus ditambahkan kontrolnya. Nanti dicari juga bagaimana ikatan kontrolnya, kemudian residu asam aminonya apa saja dibandingkan dengan senyawa aktifnya. Kalau ini kan masih tidak ada pembandingnya, Mbak Naila, dari Iya, senyawa aktif Bu. yang dikerjakan, ya. Jadi nanti di apa? Di docking lagi, ya, diolah lagi. Belum tentu hasilnya sama karena belum dibandingkan dengan kontrolnya. Ya, Iya, Bu. ya. Baik, Mbak, yang terakhir, apa yang bisa Mbak Naila sumbangkan dari yang diperoleh dari magang ini untuk UM, untuk biologi UM? Iya. Dari kegiatan magang ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, baik itu soft skill maupun ilmu pengetahuan. Mungkin yang sebelumnya saya hanya mempelajari berupa materi di UM dan dapat saya terapkan di Kebun Raya Purwodadi ini. Dan juga untuk di Kebun Raya Purwodadi juga lebih seperti terapan gitu, Bu. Mungkin untuk seperti identifikasi tanaman untuk perkuliahan kan hanya sekilas. Di sana kami juga mendapatkan pelatihan identifikasi tanaman dan dihadapkan langsung pada tanaman tersebut. Seperti untuk identifikasi di hutan bagaimana begitu. Nah, ya, alhamdulillah ya, pengalaman yang luar biasa ya. Ya, Mbak, kemudian terkait penulisan, nanti coba dicek mulai halaman pertama, itu banyak tipe, banyak spasi-spasi yang tidak perlu meloncat-loncat, kemudian daftar gambarnya juga dirapikan ya. Eman nanti supaya laporannya jadinya bagus ya. Seperti itu. Oke, Pak Hendra, saya kembalikan itu tadi yang mungkin harus ditambahkan kontrolnya itu Eman, Pak, nggak ada kontrolnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Tunuan Bu Frida masukannya. Jadi Naila tolong dicermati. Sama, saya sepakat dan kenapa dulu ketika saya kunjungi terakhir ya, walaupun saya kunjungi setelah 3 bulanan baru saya kunjungi ke BRIN, itu penting untuk tidak disarankan ke Pak BRIN-nya juga. Jadi screening itu harus jelas. Oh, kenapa kok memilih tanaman ini? Ada reasonnya, apakah dari hasil penelitian tadi sumber dari sumber sekunder ya, ini apa? Cuman kan tetap harus ada dasarnya agar tidak asal comot tanaman. Jadi benar-benar yang tanaman itu punya potensi bagus,
barangkali kan di sana bisa diproduktivitaskan gitu loh tanaman itu. Tapi dengan catatan benar-benar ada dasarnya. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Bu Frida juga penting. Mendocking juga nanti Naila harus punya dasar. Apakah akan menjadi ACE2 inhibitor? Jadi kan gitu ya. Apakah beta adrenergic receptor inhibitor? Jadi harus clear. Karena nanti masing-masing obat kalau mau sama-sama dibandingkan, dockingnya kan akan hasilnya berbeda mungkin. Kalau binding setnya itu lebih ke arah reseptor beta adrenergic, tidak bisa dibandingkan dengan kalau dia menggunakan ACE2. Ya, ACE2 reseptor inhibitor, itu kan nggak sama. Kalau misal kita menggunakan losartan, itu kan bisa kayak gitu. Nah, itu hanya untuk masukan agar apa ya, rekomendasi kalau yang di BRIN itu punya tanaman yang berpotensi sebagai bahan, gitu, bahan-bahan herbal yang punya potensi anti hipertensi, itu bisa direkomendasikan untuk mungkin ya di sana diperbanyak, terus diproduksi lebih banyak, barangkali seperti itu. Nah, rekomendasi-rekomendasi seperti yang ditunggu sebenarnya itu. Kalau memang di sana punya koleksi yang banyak, sehingga bisa di-share-kan. Nanti dibudidayakan, diberikan ke masyarakat, dan seterusnya. Nah, jadi artinya biar tidak terlalu, saya sudah sepakat juga dengan Bu Frida, jadi kita di KPL itu bukan untuk meneliti seperti penelitian, jadi benar-benar apa yang disumbangkan ke bio, apa rekomendasinya, apa yang mau dikerjasamakan gitu. Itu Dok, kamu ngerjakan bioinformatika sendiri atau sama-sama kemarin di sana? Mengerjakan sendiri, Pak. Tapi untuk bimbingan sendiri setiap minggu selalu ada bimbingan bersama Bu Wige. Sama Bu Wige sudah. Jadi artinya adalah nanti tetap harus ada data pembanding, saya sepakat, mungkin mau pakai losartan atau pakai apa ya, di docking coba dicek apakah memang benar-benar agar tidak salah pilih tanaman loh. Nanti kadang dibanyakin di Purwodadi ini ternyata nggak dipakai, untuk apa juga itu. Jadi useless. Nah, artinya kan di sana punya koleksi yang benar-benar powerful, bisa disumbangkan ke masyarakat. Catatannya itu, karena rekomendasi itu yang dibutuhkan untuk oleh departemen. Oh, kalau magang di situ ada potensi tanaman-tanaman ini bisa mungkin ke depan pun bisa disumbangkan keluarnya BRIN atau di BRIN sebagai koleksinya, tidak apa-apa, bisa kita join ke sana. Itu sih yang penting, agar benar-benar ada impact-nya, kedua sisi, ke kita ada, ke mereka juga ada. Dan saya juga bersyukur kalau memang benar-benar real di sana, seperti yang tidak di magang yang lain cuma disuruh-suruh aja, tapi benar-benar ada keindependensi untuk belajar lebih di sana. Ya. Saya rasa itu mungkin nanti terkait dengan hasilnya kamu tidak akan kami beritahu, nanti Bu Frida dan saya akan mengisi di nilainya. Insya Allah ya KPL-nya selesai, yang sudah diusir dari BRIN kan sama Bu Wige. Jadi lanjut penelitian nanti mungkin untuk skripsinya. Jadi insya Allah sudah cukup lah pengabdiannya, pemagangannya, mencari learning-nya ya, learning experiences yang real di lapangan kepada mitra. Allah sudah cukupan dan melebihi dari KPL-nya yang umum cuma 1 bulan ya Bu Frida. Ini malah berbulan-bulan. Ini 6 bulan. Misalkan langsung skripsinya mengambil langsung lanjut kerjasama di situ. Dengan sana juga kerjasama katanya dengan pihak Purwodadi, yang nggak apa-apa. Iya. Kan itu kan hanya misalkan tadi di LCMS salah satu, mana yang itu satu aja. Itu satu aja. Terus apakah benar senyawa bioaktifnya itu memang ada itu? Banyak dijumpai. Udah enak langsung, Mbak. Kita kerjasama sama sana juga dapat data itu loh, Naila. Jadi itu yang sudah perjanjian Bu, saya sudah ditodong perjanjian. Perjanjian itu Pak. Saya lanjutnya di BRIN Cibinong. Oh, ini BRIN Cibinong nanti Bu. Iya, mikrobiologi. Mikrobiologi ya. Kesehatan. Ganti, ya, terima kasih mungkin ya Naila. Matur nuwun sangat Bu Frida, mengganggu waktunya sampai sore-sore, sudah melewati jam kerja ini Naila. Enggak apa-apa. Soalnya tadi saya full Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 full. Jadi kita tidak bisa berkutik Naila, tiap hari ngajarnya yaitu ya tugas struktural ya itulah, pokoknya pusing sendiri. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan, biar kami berdua juga tidak punya tanggungan janji kepada Naila. Jadi nanti kami berdua akan memproses nilainya, nanti hasilnya departemen akan memiliki record, nanti bisa dikonfirmasi ke sana ya. Asik. Tolong diperbagi aja laporannya seperti sarannya Bu Frida, agar nanti benar-benar menjadi koleksi dan menjadi rekomendasi ke departemen. Karena BRIN Purwodadi bolak-balik kemarin kan sudah menyampaikan ketika saya ke sana, merequest terus anak-anak kita ada yang magang di situ karena butuh katanya Bu, butuh anak-anak biologi UM untuk membantu di sana untuk sebagai mitra. Sudah disampaikan ke kami kemarin. Saya rasa itu mungkin Naila, kami berdoa mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Matur nuwun sangat Bu Frida atas waktunya. Bisa diakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yes, Mbak Nuwun banyak Bu sangat, Bu. Frida, Pak Naila Hendra. nanti Iya, disampaikan ke Mbak. Bu Frida aja ya Ya, untuk iya. isiannya apa-apa. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mohon izin Yes, ya, Mbak Pak. Nuwun. Kasih. Waduh. Nanti diproses ya, Naila. Ininya apanya itu? Saran-sarannya Bu Fridanya itu diproses. Yang laporan itu. Saya izin live ya.